Saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghindari Malaysia. Jangan kuliahkan anaknya di Malaysia. Ya, Malaysia. Kenikmatan apa lagi yang kuberikan kepadaku? Indonesia dengan Malaysia ini masih kalah jauh, gue akuin itu. Banyak yang nanya ke aku, kenapa sih pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia. International Islamic University Malaysia adalah universitas Islam terbaik kedua di dunia. Kalau gue compare educationnya Indo sama luar, otomatis luar tuh gue ngerasa kayak lebih bagus gitu ya. Aku tuh dapat diskon 50% geng dari tambangnya. Itu tuh walaupun aku warga asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa. Beasiswa gue ini nggak mengharuskan gue balik ke Indo, jadi bisa aja gue kerja di sini atau lanjut kerja di negara lain. Global opportunity tuh lebih luas lagi gitu. Kalau Malaysia bagaimana? Malaysia di skip aja ya. Kalau suasananya sama, biayanya sama, tidak ada sesuatu yang menarik di sana, mending kuliah di Tiongkok atau di Taiwan ya. Jadi ya kalian bisa cek sendiri lah, kalau nggak percaya silahkan kuliah di Malaysia. Coba kalian buktikan atau minimal visit kampus lah ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Kali ini, aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang topik yang sering banget jadi bahan perdebatan, khususnya soal kuliah di luar negeri. Nah, sebagian orang ada nih yang bilang kalau kuliah di Malaysia itu sia-sia. Katanya budaya di sana mirip-mirip sama Indonesia, jadi nggak serasa kuliah di luar negeri. Bahkan ada juga yang sampai melarang anaknya kuliah di Malaysia dan lebih nyaranin kuliah di negara lain kayak Cina atau Taiwan. Tapi, tahu nggak sih, justru anak-anak muda Indonesia yang kuliah di Malaysia sekarang ini seolah kasih tamparan keras lewat fakta-fakta yang mereka tunjukin. Yuk, kita bahas lebih dalam kenapa kuliah di Malaysia itu justru banyak banget keuntungannya. Saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghindari Malaysia. Jangan kuliahkan anaknya di Malaysia. Kenapa? Karena suasananya, bahasanya, makanannya ya semirip Indonesia. Jadi kayaknya nggak pernah kuliah di luar negeri. Kayaknya bukan kuliah di luar negeri. Tidak ada vibe bahwa kita ini sedang kuliah di luar negeri ya. Jadi saya sarankan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menghitung semuanya, untung dan ruginya. Ya, kita nggak sekolahkan anak kita atau kuliahkan anak kita di Malaysia bukan karena kita benci sama Malaysia, bukan. Ya, tapi semata-mata adalah perhitungan plus dan minusnya apa. Kalau Malaysia bagaimana? Malaysia di skip aja ya. Kalau suasananya sama, biayanya sama, tidak ada sesuatu yang menarik di sana, mending kuliah di Tiongkok atau di Taiwan ya. Kenapa gua nggak ngambil swasta yang ada di Indonesia? Well, swasta-swasta yang ada di Indonesia bagus-bagus kok, nggak buruk. Buruk adalah konotasi yang kurang baik dalam dunia pendidikan. Just so let you know. Kalian bisa cek sendiri ya, di QS Sport Ranking, kalian bandingin Malaysia dengan Indonesia, kampus-kampus swastanya ya khususnya. Apa sih kampus-kampus yang terkenal di Indonesia untuk swasta? BINUS, Telkom, UII, rankingnya ribuan. Masih kalah jauh lo tahu dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia. Dan local Malaysian Uni itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Semua kampus di Malaysia sudah menggunakan bahasa Inggris. Karena orang Malaysia itu ada tes namanya MUET. MUET ini kayak IELTS-nya orang Malaysia. Dan itu diakui loh guys, secara internasional. Gak semua negara sih. Kayak Australia ini nerima MUET juga, beberapa kampus. UK juga nerima gitu. Jadi mereka kalau mau transfer ke Australia atau ke UK, biasanya mereka gak butuh lagi IELTS. Karena mereka udah ada MUET. Sedangkan di Indonesia, lo tahu, lo pada masih tesnya TOEFL yang ITP. Gue gak ngerti kenapa lo pada tesnya masih ITP. Kalau misalnya mau menggunakan akreditasi dari luar, minimal banget pakai yang standar internasional lah pak. Biar para mahasiswa-mahasiswi Indonesia ini nanti kalau mau kuliah ke luar negeri, mau transfer atau mau upgrade lanjutin degree, ya biar nggak tes-tes lagi IELTS, TOEFL preparation, tetek bengek, banyak banget yang dipersiapkan. Dan ini orang-orang juga pada nyerah gitu. Masih kalah jauh kalau dalam komunikasi bahasa Inggris ya. Indonesia dengan Malaysia ini masih kalah jauh. Gue akuin itu. Karena di Malaysia itu udah sehari-harinya aja menggunakan bahasa Inggris mereka.
kayak udah bahasa pemersatu gitu. Karena bahasa Melayu itu digunakan rata-rata etnik Melayu aja. Sedangkan yang Cina, India mereka pakai bahasa masing-masing mereka. Nah kalau ketemu ya pakai bahasa Inggris gitu. Makanya di kampus lebih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Dan sekolah-sekolah di Malaysia kan sendiri-sendiri. Yang Melayu sendiri, yang Cina sendiri, yang Tamil sendiri gitu. Jadi wajar kalau kampusnya semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan juga banyak international uni juga yang dari luar negeri. Contohnya dari Australia, ada Monash, ada Curtin, ada Wollongong. Itu franchise-nya ada di Malaysia. Di Indonesia sekarang udah ada kan Monash, ada UTS College juga. Tapi Malaysia udah lama, udah dari dulu-dulu gitu. Jadi ya kalian bisa cek sendiri lah, kalau nggak percaya silahkan kuliah di Malaysia. Coba kalian buktikan atau minimal visit kampus lah ya. Dan juga dari segi affordability, tuition fee-nya, living cost-nya, gue rasa nggak terlalu jauh gitu kalau dibanding sama Indonesia. Beda-beda tipis lah. Dan menurut gue lebih banyak dapat pengalaman di Malaysia. Ini menurut pandangan gue pribadi sih. Terserah kalau kalian mau ngotot, oh swasta di Indonesia bagus kok. Ya udah, it's up to you. This is my perspective. Semoga menjawab. Thank you. Kalau gue compare educationnya Indo sama luar, otomatis luar tuh gue ngerasa kayak lebih bagus gitu ya. Kayak entah kenapa cara pengajarannya ini itu kayak gak bertele-tele gitu. Mereka tuh kelasnya singkat banget, kayak cuma 2 jam tapi benar efektif gitu sih. Dan dosennya? Untuk dosennya juga semuanya approachable, gampang, terus kayak ngasih coursework, ngasih tugas atau ngasih assignment gitu-gitu tuh nggak ribet kayak dosen Indo. Oh, dosen Indo agak ribet ya? Iya, dosen Indoan ya, begitulah. Karena tahu dari teman atau gimana nih? Dari teman. Dari teman ya. Tapi kalau misalnya dosennya sendiri ini lokal banyak kan? Atau iya, lokal sih. So far lokal semua sih. Lokal semuanya. Do you want to take your bottle? Wait for a moment. Hai, aku Hani, master student di Malaysia. And I want to tell you guys, kenapa pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia. Di sini nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun internasional, karena semua lecture full ngajar pakai bahasa Inggris. Dan dari sini kita boleh simpulin kalau semua student di Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris. Kedua, karena aku mikir kalau Malaysia itu adalah negara muslim, so aku nggak perlu khawatir soal makanan halal atau haram di sini. Ketiga, tentu aja karena Malaysia itu deket banget dari Indonesia. Jadi nggak perlu worry soal tiket pesawat dan bisa pulang kapan aja kita mau. Ini juga nggak ada peraturan harus pakai baju formal untuk kuliah. Selama kalian pakai baju sopan itu boleh banget masuk kelas. Kan mostly student yang dari Cina kuliah di sini itu malah kaosan dan cuman pakai sendal. Dari pandangan aku mungkin yang terpenting adalah apa yang kamu pelajari. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik dari Malaysia, apalagi kalau kamu jadi student di sini. Udah kerja hampir 5 tahun di Jakarta, kok akhirnya memutuskan buat resign untuk lanjut studi master di Malaysia? Halo, gue Shiva, gue orang Indonesia yang saat ini sedang lanjut studi master di Malaysia. Dan alhamdulillah untuk lanjut studi ini, gue mendapatkan beasiswa dari kerajaan Malaysia namanya Beasiswa Malaysia International Scholarship. So that's the very first thing kenapa gue memutuskan untuk resign dan lanjut studi di Malaysia adalah karena gue memang mendapatkan beasiswa. Another thing, itu awalnya bukan dari diri gue sendiri, karena pada saat itu gue juga berpikiran kenapa gue harus lanjut studi padahal gue bisa berkarir tanpa gelar master. Tapi akhirnya motivation came from my mother karena beliaulah yang pengen melihat anak satu-satunya lanjut studi di luar negeri dan mendorong gue untuk daftar beasiswa. Pesan nyokap gue saat itu adalah karena gue belum nikah dan gue masih punya energi untuk belajar, gue masih punya kesempatan untuk mendapatkan banyak opportunity di luar, jadi ya kenapa enggak. Gue masih ingat banget nyokap gue itu ngasih infonya hamin 2 minggu sebelum beasiswanya tuh buka. Jadi pada saat itu gue cuma punya waktu kurang dari 1 bulan untuk mempersiapkan TOEFL, proposal, dan berkas-berkas lain. Bener nothing tulus dan pasrah aja gitu hasilnya. Kalau misalnya keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya bisa dicoba tahun depan. Tapi mungkin karena ridho orang tua dan memang niatnya baik lanjut studi lagi, ya Allah kasih jalan. Setelah gue pindah ke
ke Kuala Lumpur, sama sekali nggak menyesal keputusan gue untuk resign dan saat ini gue nggak kerja gitu ya. Gue mendapatkan experience yang nggak semua orang bisa dapetin. Gue bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara, gue bisa kenal sama teman-teman Malaysia gue, dan bisa kerja juga bareng mereka. Dan yang terakhir, beasiswa gue ini nggak mengharuskan gue balik ke Indo, jadi bisa aja gue kerja di sini atau lanjut kerja di negara lain. Global opportunity tuh lebih luas lagi gitu. Dan kalau kalian merasa kalian punya value, sebenarnya gue bisa kok keluar dari negara gue. If you're not taking the step to go out from your comfort zone, kalian akan di situ-situ aja guys. So choose your own battle. Kalian mau tetap di tempat yang sama atau step out keluar dan realize bahwa opportunity di luar itu lebih baik sebenarnya. Ya Malaysia, kenikmatan apa lagi yang kuberikan kepada aku? Jadi geng, ketika aku masih statusnya pelajar di Malaysia atau mahasiswa di Malaysia, aku tuh kalau naik public transportation kayak LRT, monorail, MRT, bus, aku tuh dapat diskon 50% geng dari tambangnya. Itu tuh walaupun aku warga asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa. Jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur, kalian wajib banget bikin kartu concession card Touch and Go. Jadi tuh kayak gini geng. Dia tuh kalau kalian pakai kartu ini nih bakal dapat diskon 50%. Jadi tolonglah kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh jangan dilewatin aja gitu. Jadi nikmatin aja, oke? Ini dia 3 alasanku kenapa pilih kuliah di Malaysia. Halo guys, kenalin, aku Alvina Dini, orang Indonesia yang kuliah di Malaysia. Banyak yang nanya ke aku, kenapa sih pilih Malaysia, specifically UTM? Ini dia alasannya. Alasan pertama, dosen atau lecturer di sini tuh baik banget. Mereka humble, ramah, jadi kita nggak takut untuk komunikasi dengan lecturer. Dan dari cara ngajarnya itu sangat seru dan interaktif, jadi buat kita nggak bosan untuk terus belajar. Alasan kedua, mahasiswa Indonesia di sini tuh juga cukup banyak, plus warga lokalnya ramah-ramah banget. Dan dari budaya, lingkungan, sampai makanan di sini tuh masih mirip dengan Indonesia. Jadi buat kita mudah untuk beradaptasi di sini. Dan alasan terakhir, UTM itu ada 2 cabang, satu di Johor Bahru dan satu lagi di Kuala Lumpur. Keduanya sama-sama punya fasilitas lengkap kayak free bus, free wifi, masjid yang besar, pustakaan 24 jam, lapangan yang luas, ada kolam berenang, hotel, dan yang paling epicnya lagi mereka punya lapangan kuda sendiri. Bayangkan sebesar apa UTM? Yap, benar sekali. Emang dulu sewaktu S1 aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya, kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia? Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa vibes ya kan? Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipungkiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asri dan bagus banget. Yang ketiga, akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia di jurusan International Business Management dan International Logistics di universitas yang ada di utara Malaysia. Yang keempat ada budaya. Budaya yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock. Karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya. Apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia. Karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia. Kak. Hai. Dulu kakak kuliah di Malaysia ya? Iya. Kenapa sih kuliah di Malaysia? Oke, jadi dulu consideration aku kenapa pilih kuliah, mau di mana gitu ya, itu ada 3 mainly. Yang pertama, pembelajaran harus wajib pakai bahasa Inggris. Karena zaman sekarang apa-apa udah internasional, jadi Inggris itu a must have skill, gak boleh ada nego. Jadi minimal harus bisa baca, nulis, ngobrol pakai bahasa Inggris, plus gelarnya juga internasional. Kayak aku, gelarnya tuh Bachelor of Arts in Communication. Nah, alasan kedua sebenarnya lebih personal ya. Aku tuh nggak pengen kuliah di tempat yang jauh-jauh dari Indonesia. Jadi negara tetangga kita kan opsinya cuma ada beberapa ya. Dan kenapa aku pilihnya di Malaysia? To be honest ya, aku juga kebetulan kuliah di Malaysia, jadi udah kebayang kuliah di Malaysia tuh sebenarnya kayak apa kayak gitu, dan kualitas pendidikannya kayak apa. Dari segi kurikulum, sistem pembelajaran oke, teman-teman juga banyak dari background yang beda-beda, dari negara yang beda-beda. Jadi kayak nggak ada yang kurang gitu. Kuliah di Malaysia udah nggak ada skripsi? Yap, bener banget nih, kuliah di Malaysia emang nggak ada skripsi.
Tapi untuk beberapa jurusan yang membutuhkan riset kayak jurusan aku, International Affairs Management atau yang biasa disebut HI, ARP yaitu Academic Research Paper masih dibutuhkan ya guys. Tapi nggak usah takut guys, karena proses skripsi di Malaysia itu mudah dan gampang banget. Dan yang paling penting dan aku syukurin adalah dosen-dosen di sini tuh bener-bener perhatian dan gak pelit untuk membimbing kita dalam mengerjakan skripsi kita. Nih contohnya guys, proposal ARP ku langsung ditandatanganin sama dosenku dan aku sama teman-teman langsung kumpulin deh ke fakultasku untuk di-collect dan juga nanti akan dimasukkan ke credit hour. Oh ya, tapi tenang aja ya guys, nggak semua jurusan di Malaysia itu ada skripsi. Nah, buat kalian-kalian yang penasaran sama jurusan yang gak ada skripsi, yuk konsultasi bareng Training Edu sekarang juga. Kedokteran di Indonesia itu banyak, kenapa harus kuliah kedokteran di luar negeri? Hai semua, gue pengen cerita. Perkenalnya nama gue Iftita, gue mahasiswa kedokteran di luar negeri. Kita tuh emang bener-bener gak tahu rezeki orang itu ada ditaruh sama Tuhan tuh di mana. Dan waktu itu kebetulan gue ada tawaran bisa kuliah kedokteran di luar negeri. Waktu itu tawarannya ada di China atau mau di Malaysia. Karena gue mikir-mikir kalau China kejauhan buat gue dan gue gak mau belajar bahasa Mandarin. Maksudnya kayak susah kan bahasa Mandarin. Ya gue mikir aja yang gampang, ya udahlah ikut Malaysia aja. Ya udah tuh aku apply. Persyaratannya tuh waktu itu cuman nilai raport dan IELTS sama wawancara di akhir lah pokoknya. Setelah itu udah deh. Gua mau sedikit perbandingan antara tugas kuliah gua di Malaysia sama tugas kuliah gua di Indonesia. Yang pertama, tugas kuliah di sini penilaiannya lebih detail guys. Rata-rata tugas gue di sini adalah analisis jurnal. Mungkin analisis jurnal udah nggak asing di Indonesia, tapi nggak dengan sistem penilaiannya. Jadi di sini setiap mata kuliah itu ada form penilaiannya. Misal ada nilai 1 sampai 5 gitu. Kalau misal analisis lu menggunakan sumber yang tepat, kemudian memakai argumen yang konsisten, kemudian juga tulisannya rapi, lu bisa tuh dapat nilai 5. Terus kalau misalnya yang kurang gimana? Dapat 4. Kalau misalnya ada yang kurang lagi 3 sampai dengan 1 kalau lu nggak ada kriteria-kriteria tersebut di dalam tugas lu. Jadi gua kalau nggak bener, kalau gua acak-acakan nugas, gue takut dapat nilai 1 bro di sini. Tapi kalau di Indo kita kayak bodo amat nggak sih pakai ChatGPT, orang nggak dicekin ini gitu kan. Yang kedua, setiap matkul udah disusun dengan rapih tugasnya per bulan. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu dikasih tugas sesuai dengan mood dosen lu mau ngasih tugas apa gitu. Terus di sini adalah satu matkul 4 sampai 5 tugas wajib per semester. Itu belum ditambah tugas-tugas tambahan. Jadi ya udah tugas lu tok sesuai dengan struktur tugas yang ditentuin gitu. Yang ketiga, tugas lu dituntut untuk perfect dan teliti setiap tugasnya. Jadi lu nggak bisa tuh cuman ngandelin copy paste dan lihat AI buat ngerangkum jurnal. Mau nggak mau lu harus baca tuh jurnal dari atas sampai bawah, kemudian lu analisis. Karena kalau nggak lu analisis, ya lu dapat nilai jelek di situ. Kalau di gua di Indonesia, udah gua udah dirangkumin AI, tinggal parafrase selesai. Akhirnya apa? Kita itu nggak biasa dengan sesuatu yang berat gitu. Makanya banyak dari mahasiswa kita itu yang brain rot, baru baca jurnal sedikit, udah ngantuk, udah bad mood. Jadi gimana kalau menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Bim kuliah di Malaysia yang bisa sambil kerja dan pakai bahasa Melayu aja ada nggak sih? Pengen banget sekalian kuliah di sini tapi takut bahasanya pakai English semua. Well, kalau di Malaysia most of the institution udah pakai bahasa Inggris. Sekalipun public uni, kampus-kampus negeri di Malaysia itu mereka nggak 100% menggunakan bahasa Melayu. Mereka bilingual. Ada beberapa unit yang mungkin menggunakan bahasa Melayu tapi campur-campur, karena orang Malaysia tuh ngomongnya campur-campur, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Melayu. Apalagi kalau lo tinggalnya di Semenanjung, especially KL, orang-orang tuh lebih prefer pakai bahasa Inggris. Jadi kalau apalagi lo international student nih, ya lo pasti masuknya ke kelas internasional dan pasti menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau kampus-kampus swasta, gue kan dulu kuliah di Malaysia juga di kampus swasta. Swasta itu semuanya international class. Jadi nggak ada tuh kayak di Indonesia kan ada swasta kampus yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada yang internasional, ada yang lokal gitu. Tapi kalau di Malaysia nggak, semuanya pasti pakai bahasa Inggris. Dan gue rasa bilingualnya tuh sedikit banget guys. Jadi mau nggak mau lah bahasa Inggris itu penting, apalagi di era modern sekarang ini. Bahasa Inggris itu pasti dipakai. Belajar aja pelan-pelan, that's okay gitu.
Di Malaysia juga nggak semua orang tuh bahasa Inggrisnya advance semua, enggak sih. Ada yang ya bahasa Inggris orang Malaysia gitu. Cuman karena mereka itu ada MUET, Malaysian University English Test. Nah, makanya mereka itu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Dan MUET itu bisa dipakai juga untuk kuliah di negara lain. Contohnya Australia. Jadi mereka nggak perlu IELTS, langsung aja pakai MUET langsung bisa kuliah di luar negeri. Kalau orang Malaysia ya. Gue nggak tahu Malaysia itu sebenarnya consider as English speaking country or not sekarang ini. Ya gue rasa enggak. Cuman karena kita sekolahnya atau kita kuliahnya aja menggunakan bahasa Inggris, jadinya dianggapnya ya udah nggak perlu ngambil English test yang lain-lain lagi gitu. Dan kalau untuk kerja part time, most of the Southeast Asian country itu tidak memperbolehkan bekerja paruh waktu. Jadi kalian cuma boleh kuliah aja atau internship. Internship sih boleh ya kalau di Malaysia, karena gue dulu waktu di Malaysia internship 2 kali. Setiap tahun gue internship, jadi diperbolehkan. Dan kalau kalian mau stay back kerja di Malaysia, harus dapat sponsorship visa. Kriterianya itu banyak banget, kalian bisa baca sendiri di Immigration Malaysia, atau tanya ke teman kalian yang kuliah di Malaysia, atau follow gue untuk informasi lebih lanjut tentang study abroad ke luar negeri, ke Malaysia, ke Australia, kemanapun. Kalian bisa tanya gue, kenal. Kalau gue bisa jawab juga ya, kasih. Hai, kenalin, aku Anya. Kalian masih bingung mau kuliah di mana? Mungkin kalian ditakdirin buat kuliah di IAIUM. International Islamic University Malaysia adalah universitas Islam terbaik kedua di dunia. Berbasis internasional, pastinya belajar mengajar di sini menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kalian di sini juga bisa menemukan banyak teman dari negara yang berbeda-beda. Kan beberapa lama lagi, yuk kita temui teman-teman dari berbagai negara, tanyai tentang pendapat mereka yuk. Hello sister, Assalamualaikum. What is your name and where are you from? My name is Fainan and I'm from Thailand. My name is Sari Yasir. I'm from Cambodia. My name is Anika Farhanabari. I'm from Bangladesh. Assalamualaikum. My name is Sumaya and I'm from Germany and Bosnia. Ooh, from German. Can you tell me about one interesting fact in IAIUM? In IAIUM we have a lot of international students. Yeah. University is, Islamic university in the world. Yeah. IAIUM is the best Islamic university, right? I think that the Ramadan festivals and iftar in IAIUM is so nice. The international community where everyone feels like friends even though you don't really know them. Yeah. And the last one, can you speak with your own language, which is Bangladesh language? Let's study in Malaysia. มาเรียนที่มาเลเซียกันนะคะ ต่อไปเรียนประเทศมาเลเซีย সবাই মালয়েশিয়া পড়তে আসুন। Lass uns in Malaysia studieren. I like your language. Wow. Thank you. Nah, itu dia tadi guys. Kita udah interview beberapa teman-teman dari luar negeri dan suruh mereka pakai bahasa mereka sendiri. Let's study in Malaysia. Nah, menarik bukan? Ayo, tunggu apa lagi? Kuliah ke Malaysia semudah satu klik dengan EduFlix. Bye-bye. Kenapa gue pilih Malaysia sebagai negara untuk lanjut studi S2? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, jarak Indo-Malaysia tuh dekat, jadi kalau misalnya mau pulang gampang dan harga tiket pun masih relatif murah. Dua, nggak susah cari makan makanan halal, dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget, jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah, bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Yang terakhir yang paling penting, Malaysia itu negara Muslim, untuk ibadah itu kita nggak ribet. Setiap public places pasti udah ada surau atau musola. Nah, di setiap surau itu pasti udah ada telekung atau mukenanya. Itu tadi alasan gue lanjut studi di Malaysia. Jadi gimana? Tertarik juga kah lanjut studi di sini? Kalau nggak lanjut master di Malaysia, aku nggak bakal tahu kalau di sini itu studi master bisa nggak submit tesis. Karena aku ngambilnya mode coursework, jadi aku nggak perlu submit tesis dan bisa lulus dengan submit project paper tanpa harus sidang atau viva. Masa studi pun bisa ditempuh paling cepat 1 tahun atau maksimal 2 tahun, jadi kita sendiri yang menentukan cepat atau tidaknya kita bisa lulus master. Yang aku rasakan selama aku studi di Malaysia itu semua dosennya approachable dan tidak ada yang ghosting, if you know what I mean. Dan alhamdulillahnya dosen atau lecturer di sini itu sangat menghargai proses. Jadi kalau kita masih salah-salah dalam menggunakan bahasa Inggris atau salah-salah dalam proses pembelajaran, ya itu nggak apa-apa. Semuanya bagian dari proses belajar. Terus kalau mau daftar studi master di Malaysia tuh tinggal submit berkas aja tanpa harus tes yang ribet. Jadi dari proses pendaftarannya aja tuh nggak meribetkan kita dan simpel banget. Ada yang bisa nambahin nggak? Apalagi enaknya studi master di Malaysia. Jangan lupa follow aku buat tahu cerita gimana studi di Malaysia yang lainnya.
Spill biaya kuliah S2 di Malaysia beserta referensi untuk biaya kuliah S1-nya. Silahkan save and share buat kamu yang ada rencana kuliah di Malaysia juga. Ada beberapa biaya yang harus kamu siapin kalau mau kuliah di Malaysia. Tapi yang pasti ada 2 komponen yang nominalnya cukup besar. Yang pertama, uang semesteran atau tuition fee. Dan yang kedua, visa fee. Tahun lalu, aku harus ngeluarin sekitar Rp7.600 atau setara 27 juta rupiah untuk biaya semester pertama. Sedangkan untuk biaya visa, biayanya sekitar Rp2.500 atau setara 8 juta rupiah. Ini berlaku 2 tahun dan sudah include insurance. Nah, kalau untuk S1 biasanya tergantung jurusan dan universitas. Tapi kira-kira sekitar segini ya biaya per semesternya. Beda universitas akan beda juga biayanya. Nah, pas awal-awal aku kuliah di sini, aku sering banget transfer uang untuk biaya semesteran karena beasiswaku di awal itu sistemnya reimburse. Untuk urusan transfer uang dari Indonesia ke Malaysia, aku pilih pakai Flipglobe karena dijamin cepat sedunia. Aku biasa pakai karena proses kirim uang ke negara tujuan itu lebih cepat. Gak perlu risau uangnya lama nyampe karena sampai dalam 20 menit. Dan juga ada on time guarantee yang bisa diklaim kalau uangnya sampai nggak tepat waktu. Cara pakai Flipglobe ini mudah banget. Tinggal masuk ke aplikasi Flip, pilih Flipglobe dan pilih negara tujuan. Terus ikutin aja langkahnya sampai selesai. Mudah banget kan? Buat urusan kirim uang antar negara, jangan lupa pakai Flipglobe aja ya. Yuk download aplikasi Flip sekarang. Jadi, gini teman-teman, banyak banget yang masih salah paham soal kuliah di Malaysia. Mereka pikir karena budayanya hampir sama, jadi nggak ada bedanya sama kuliah di dalam negeri. Padahal kalau kita lihat lebih jeli, justru kuliah di Malaysia itu punya segudang kelebihan. Salah satunya, banyak universitas di sana yang rankingnya jauh di atas universitas-universitas di Indonesia. Bahkan sudah diakui dunia loh. Pantas aja kalau anak-anak muda Indonesia makin banyak yang tertarik kuliah di sana. Selain kualitas pendidikan yang oke banget, universitas di Malaysia juga kebanyakan pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi selain kuliah, kita juga otomatis diasah kemampuan bahasa internasionalnya. Terus soal makanan, ini juga jadi alasan kuat kenapa Malaysia cocok banget buat pelajar Indonesia. Cari makanan halal itu gampang, rasanya juga mirip dengan masakan kita di sini, jadi nggak bikin kaget lidah. Lingkungannya juga mendukung banget buat kita berkembang. Bayangin aja, kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara, belajar budaya baru, dan dapat pengalaman internasional yang pastinya susah didapetin kalau cuman kuliah di dalam negeri. Budayanya memang mirip, tapi justru ini yang bikin kita nyaman dan nggak terlalu berat buat adaptasi. Belum lagi akreditasi kampusnya sudah diakui internasional, jadi ijazah kita nantinya juga dihargai di banyak negara. Dan yang sering jadi pertimbangan, biaya kuliah dan biaya hidup di Malaysia juga relatif terjangkau, hampir sama dengan di Indonesia. Nilai tukar uangnya juga nggak bikin dompet kempes, jadi buat apa ragu kan? Nah teman-teman, dari semua hal ini kita bisa lihat kuliah di Malaysia itu bukan pilihan sia-sia. Justru jadi peluang besar buat kita mengembangkan diri dan menambah wawasan. Daripada terus-terusan meremehkan, mending kita ambil pelajaran dan motivasi dari keberhasilan teman-teman kita yang kuliah di sana. Dan semoga aja ke depan pendidikan di Indonesia juga bisa semakin maju, supaya kita nggak hanya jadi penonton, tapi juga bisa bersaing di tingkat dunia. Tetap semangat ya, dimanapun kalian belajar, yang penting kita serius dan fokus untuk masa depan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.